Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan teman-teman ya. Bang, gimana sih cara menangani ataupun menghilangkan kecemasan ataupun panik teman-teman ya? Jadi kecemasan itu teman-teman ya, menurut saya pribadi ya, kecemasan itu bermula ataupun berawal dari sensasi ya. Berawal dari sensasi yang kita rasakan. Terus keduanya kita belum memahami sensasi apa yang kita rasakan, teman-temannya, sensasi apa gitu ya teman-teman, karena sensasi yang baru ya di tubuh kita gitu teman-temannya. Ini sepengalaman saya, karena saya itu ketika saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety di awal-awal teman-temannya, itu sensasinya luar biasa teman-temannya, dan saya itu tidak memahami sensasi apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Alhasil teman-temannya, kita itu merasa takut ya, merasa takut, cemas, karena takutnya sensasi yang saya rasakan itu adalah sensasi yang berbahaya teman-temannya, sensasi ya, karena asam lambung itu sensasinya banyak teman-teman, sampai ke dada, ke kepala gitu ya. Nah di situ saya beranggapan bahwa sensasi yang saya rasakan itu sensasi yang berbahaya, takutnya penyakit jantung, penyakit kanker otak gitu teman-temannya, karena sensasi di bagian kepala itu sangat luar biasa teman-temannya, sakitnya luar biasa, pusing, pokoknya macam-macam gitu teman-temannya, nano-nano gitu ya. Itu yang saya rasakan. Alhasil pemikiran saya waktu itu kemana-mana. Nah di situ terjadilah trauma ya, menurut saya ya teman-temannya, terjadilah trauma, ketakutan gitu teman-temannya. Nah jadi kecemasan itu biasanya hasilnya ya karena kitanya tidak memahami sensasi yang hadir gitu teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, kenapa kalian sembuhnya sekarang itu apa ya, pemulihannya sekarang itu menjadi lambat teman-temannya? Ya karena kaliannya ada trauma biasanya di awal-awal terkena gangguan asam, ataupun ya, sensasi yang kalian rasakan itu durasinya sangat lama gitu teman-temannya, dan di situ mental kita itu makin turun ya, mental kita itu makin turun karena kita tuh makin takut ya, makin takut dengan sensasi yang dirasakan. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh ya, sudah berobat lama juga nggak sembuh juga gitu teman-temannya. Alhasil mental kita itu kan makin ciut teman-temannya, menjadi mental tempe gitu ya. Nah karena sensasi yang kita rasakan berkepanjangan gitu teman-temannya, ada yang bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu teman-temannya. Ini sepengalaman saya seperti itu teman-temannya, karena saya itu beberapa kali melakukan pemeriksaan, terus ke dokter, terus berobat, terus ke herbalan teman-temannya, dan itu pembaikannya menurut saya 0,10% gitu teman-temannya. Jadi mental saya waktu itu ya makin turun teman-temannya, karena beranggapannya penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang membuat bisa gitu teman-teman. Jangan-jangan saya itu tidak bisa menghirup udara segar lagi gitu teman-temannya, seperti itu. Jadi kitanya ada kecemasan ya teman-temannya, apa ya, karena pola pikir kita ya teman-temannya. Jadi sensasi yang tidak kita ketahui ini mengikis pemikiran kita gitu teman-teman, tertanamkan di pikiran kita ya, tertanamkan pemikiran kita bahwa apa yang kita rasakan itu adalah hal yang bahaya, hal yang menakutkan ataupun menyeramkan gitu teman-teman ya. Padahal kalau misalkan kita sudah paham ya teman-teman ya, kalau misalkan kita sudah bisa memahami teman-teman ya, memahami sensasi yang hadir teman-teman ya, tahu sensasinya seperti ini adalah sensasi asam lambung gitu teman-teman ya, inilah sensasi GERD. Nah kalau misalkan kita sudah paham, sudah mengerti dengan sensasi-sensasi yang hadir, itu akan apa ya, membuat diri kita itu lebih tenang ya teman-teman ya, lebih tenang. Dan kalau misalkan kita sudah tahu ya penyebabnya, gimana keterkaitannya gitu teman-teman ya, kita akan mengalami ada ketenangan dan kita akan bisa menanganinya gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu teman-temannya, pelajari, ayo kita belajar sama-sama gitu teman-teman. Kita belajar sama-sama tentang gangguan ini, tentang kita mempelajari apa yang terjadi di fisik kita gitu teman-teman, apa yang terjadi di pikiran kita gitu. Saya ingin mengajak teman-teman itu belajar bareng-bareng, bukan bermaksud menggurui teman-teman. Kita belajar bareng-bareng ya, jadi belajar tentang fisik kita teman-teman, tentang psikis kita gitu teman-teman. Kenapa nih sensasi kita itu selalu awet ya, kenapa nih sensasi ini nggak hilang-hilang ya teman-teman. Jadi cari tahu penyebabnya apa. Kalau misalkan contohnya kelayangan ya, kelayangan itu yang memang sangat awet teman-teman. Dan kalau misalkan kita sudah ada kelayangan, terus kitanya tidak tahu penyebabnya apa ya, terus kalau misalkan sudah tidak tahu penyebabnya apa,
terus kita nggak bisa menanganinya. Dan di situ kalau misalkan kitanya tidak tahu, tidak bisa menangani, akhir ada yang namanya ketakutan ya. Kalau misalkan sudah ada ketakutan ya pasti kitanya cemas gitu teman-temannya, cemas, panik, was-was, gelisah ya teman-temannya, karena kita tidak tahu nih ya apa penyebabnya gitu teman-temannya. Maka dari itu kita pelajari bareng-bareng gitu teman-temannya. Biasanya untuk kelayangan itu yang pertama mungkin dari pencernaannya biasanya teman-temannya, karena di awal-awal terkena aslam saya memang seperti itu teman-temannya. Jadi kepala itu sensasi di kepala itu banyak teman-temannya, ada pusing, sakit ya teman-temannya, terus pandangan juga gak jelas ya, blur gitu teman-temannya, pandangan juga blur gitu teman-temannya. Itu mungkin dari pencernaan ya, yang pertamanya mungkin dari pencernaan, karena pencernaan kita itu sedang terganggu ya, dari asam lambung gitu teman-temannya, dari asam lambungnya, karena pencernaan kitanya terganggu ya, kekurangan nutrisi, vitamin, gizi gitu teman-temannya, untuk mata gitu teman-temannya, untuk bagian kepala ya. Nah maka dari itu tubuh kita itu merespon teman-temannya, responnya yaitu teman-temannya dari kepala mata ya teman-temannya, terus kepala itu pusing, sakit, terus macam-macam intinya teman-temannya. Di sensasi di bagian kepala itu macam-macam, banyak ya teman-temannya, ada pusingnya ada sakitnya, vertigo gitu teman-temannya, kelayangan gitu ya. Nah kalau misalkan kitanya sudah tahu nih teman-temannya, kalau misalkan ini dari kekurangan vitamin nih, kekurangan gizi nih, kekurangan nutrisi ini ya, gimana cara menanganinya? Ya cukupi teman-temannya, cukupi dari kebutuhan tubuh, untuk tubuh kita itu dicukupi. Walaupun dengan keterbatasan ya, terbatas teman-temannya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu terbatas, dari makanannya terbatas, minumannya terbatas gitu teman-teman. Bahkan untuk obat-obatan juga itu terbatas teman-temannya, tidak bisa mengonsumsi obat-obatan sembarangan gitu ya teman-temannya, apalagi obat-obatan yang dijual bebas dari warung gitu teman-temannya, itu harus kalian hindari dulu gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman ya, jadi cukupi makannya walaupun dengan keterbatasan ya. Gimana bang caranya? Ini kan kita terbatas nih ya makannya ya, dari makanan itu kita itu tidak bisa konsumsi banyak makanan ya teman-teman ya. Ya kalian sering saja konsumsi makanan yang bervitamin, yang bergizi, walaupun dengan misalkan hanya dengan daging ayam, hanya dengan ikan-ikanan gitu teman-temannya. Menurut saya itu sudah cukup banyak teman-temannya. Dari ikan-ikanan saja itu sudah banyak, bisa ikan lele, ikan gabus, pokoknya ikan-ikanan banyak teman-temannya. Hindari saja teman-teman ikan-ikanan yang sifatnya itu alot ya. Ya contohnya ikan cumi ya, udang ya teman-temannya, itu kan agak alot ya, itu jarang-jarang yang cocok gitu teman-temannya. Tapi untuk saya pribadi alhamdulillah untuk udang cocok teman-temannya. Ya kalian riset sendiri saja. Itu sebenarnya makanan-makanan yang banyak protein ya teman-temannya, banyak protein, banyak gizinya di situ teman-temannya. Terus juga untuk daging ayam juga banyak juga teman-temannya vitaminnya ya, gizinya ya. Kalian cukupi saja teman-temannya. Ya kalian sering saja rutin konsumsi teman-temannya, bisa satu hari 2 hari sekali gitu teman-temannya. Itu diselingi saja. Nanti hari ini daging ayam, besok ikan gitu teman-temannya. Terus juga dari sayurannya ya, seperti wortel, labu siam teman-teman, terus bayam. Sebenarnya itu juga banyak teman-temannya yang berprotein, seperti tahu gitu teman-temannya. Tempe ya, tempe ada yang cocok, ada yang tidak juga teman-temannya. Kalian riset sendiri gitu. Nah kalian jadi maka dari itu teman-temannya, untuk kelayangan itu sebenarnya suatu respon tubuh kita ketika tubuh kita itu masih kekurangan gizi, protein, vitamin gitu teman-temannya. Terus juga penyebab keduanya biasanya dari kurang tidur ya teman-temannya. Kalau misalkan kalian kurang tidur itu, jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam teman-temannya, orang yang normal saja tidak terkena gangguan aslam teman-temannya, itu kalau misalkan bergadang kurang tidur, itu kualitas hidupnya di esok harinya itu tidak sempurna teman-temannya. Ada sensasi seperti kelayangan, pusing teman-temannya, terus pandangannya kurang jelas juga gitu ya. Maka dari itu teman-temannya, kalian flashback saja ke zaman sebelum kalian itu terkena gangguan aslam teman-teman. Kalian pasti pernah bergadang dong ya teman-temannya, pasti sering ya. Kalau misalkan kalian tidak sering bergadang, tidak mungkin terkena gangguan sekarang ini teman-temannya. Nah maka dari itu teman-temannya, kalau misalkan kalian itu sekarang ada kelayangan ya, cari tahu penyebabnya gitu teman-teman. Penyebabnya apa? Oh misalkan makannya belum cukup nih ya,
makan ya teman-temannya, sering makan ataupun banyak makan gitu teman-temannya. Terus misalkan kurang tidur, cukupi tidurnya, cukupi istirahat di malam harinya. Minimal tidur itu harus 8 jam teman-temannya, ataupun maksimal ya teman-teman, maksimal ataupun 8 jam ataupun 7 jam gitu teman-temannya. Jadi seperti itu ya. Maka dari itu sebelum kalian mendiagnosa diri kalian ataupun kalian berandai-andai ke penyakit yang berbahaya ya teman-temannya, kalian cari tahu dulu penyebabnya ataupun keterkaitannya seperti apa gitu ya. Karena yang terganggu kalian itu dua ya. Yang pertama itu kan di medisnya, di asam lambungnya gitu teman-teman. Terus yang keduanya itu di mentalnya ya, psikis gitu, perasaannya gitu ya teman-temannya. Maka dari itu kalian cari tahu penyebabnya. Kalau misalkan penyebabnya dari banyak pikiran ya teman-temannya. Jadi kelayangan itu ada dari pencernaan, terus pola dari tidur ya teman-temannya, terus juga dari pola pikir teman-temannya. Pola pikirnya seperti apa sih Bang? Kenapa bisa jadi sering kelayangan? Pola pikir yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu sebenarnya biasanya teman-temannya, sepengalaman saya itu biasanya berpikirnya selalu negatif ya. Berpikir tentang penyakit, sensasi, penderitaan, penyakit yang berbahaya, takut ini, takut itu gitu teman-temannya. Nah, kalian kalau terus-terusan berpikir seperti itu menjadi kecemasan teman-temannya, menjadi stres tersendiri. Nah, kalau misalkan sudah menjadi stres, nah itu teman-temannya sensasinya. Jadi apa ya, kepala kalian itu penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif teman-temannya. Kalau misalkan sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif, jadi kepala kalian itu menimbulkan respon ya teman-temannya, jadi sakit kepala, pusing, kelayangan ya, itu teman-temannya seperti itu ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Saya itu bisa tahu ya teman-teman, karena saya merasakan teman-temannya, dan saya bisa menanganinya karena saya memahaminya gitu teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa memahaminya ya teman-temannya, nanti kalian akan mempunyai metode ataupun cara tersendiri. Gimana caranya supaya saya kelayangan itu tidak terjadi terus-terusan. Nanti kalian akan tahu sendiri dan mempunyai cara ataupun metode tersendiri gitu teman-teman. Intinya kalian itu harus mencari tahu keterkaitannya seperti apa gitu teman-temannya. Kenapa kelayangan, cari tahu keterkaitannya. Jangan selalu berandai-andai bahwa kalian itu terkena penyakit ini, penyakit itu teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa ataupun ditag oleh dokter, Bapak Ibu hanya terkena aslam ataupun GERD ataupun dispepsia, ya sudah teman-temannya, inilah sensasinya, inilah ciri khasnya gitu teman-temannya. Sensasi asam lambung ciri khasnya seperti ini, ya udah gitu teman-temannya. Ya sudah, terima ya teman-temannya, terima, sadari dan pahami, dan sabar juga teman-temannya. Karena kalau misalkan kalian sudah terkena anxiety-nya teman-temannya, itu proses pemulihannya agak lama juga ya. Jadi bukan saya menakut-nakuti teman-temannya, memang kenyataannya pengalaman saya seperti itu ya teman-temannya. Tetapi semua itu tergantung kepada siapa orangnya teman-temannya. Kalau misalkan si A bisa lebih cepat sembuhnya, berarti si A itu konsisten ya menjalankan metodenya. Nah, tapi kalau misalkan si B itu agak lama, berarti si B kurang konsisten menerapkan metodenya gitu teman-temannya. Semua itu kembali ke diri kita masing-masing gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, jadi seperti itu saja pembahasannya teman-temannya untuk menangani rasa cemas. Itu simpelnya sih sebenarnya teman-temannya, itu caranya mempelajari aja gitu ya, mempelajari saja gitu ya, mempelajari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Kita sama-sama belajar teman-temannya, saya bukan bermaksud menggurui teman-teman gitu ya. Oke teman-temannya, saya akhiri teman-temannya videonya karena ini udah sore banget teman-temannya. Oke, sebelum saya akhiri teman-temannya videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Saya doakan semoga teman-teman itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu, cepat kembali lagi ke hari-hari kalian yang membahagiakan itu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, saya akhiri teman-temannya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.